Pemkab Kutai Kartanegara kembali menggelar Ngape Hambat atau Ngobrol Pagi, Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022, bertempat di pelataran parkir RPKFM Tenggarong. Topik yang dibahas dalam Ngape Hambat kali ini adalah 1 tahun kepemimpinan Edi Rendi, realisasi janji dalam visi dan misi Kukar Idaman. Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wabub Rendi Solihin menyatakan, waktu 1 tahun tidaklah terasa sejak mereka dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021 silam. Diakui Edi Damansyah, belum semua visi dan misi Kukar Idaman dapat direalisasikan dalam bentuk program selama 1 tahun kepemimpinannya. Hal ini lantaran pelaksanaan program Kukar Idaman berada pada masa transisi dokumen RPJMD Kukar tahun 2016 sampai tahun 2021 ke RPJMD Kukar tahun 2021 sampai tahun 2026. 26 Februari tahun 2022, 2026. Tapi 2021 ini 2016-2021 ke 2021-2026 adalah transisi 1 tahun. Jadi tidak semuanya visi misi Kukar Idaman pada tahun 2021 itu bisa direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Karena masih transisi RPJMD periode yang lalu. Tapi dari gambaran itu, karena memang dokumen perencanaan pembangunan ini disusun itu tidak berdiri sendiri. Jadi Kukar Idaman itu tidak berdiri sendiri, dia masih tetap penjabaran dari prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode yang lalu. Nah, jadi ada hal-hal yang di dalam penjabaran program Kukar Idaman itu hanya bagian dari penajaman dan fokus. Misalkan kalau bicara Kukar Idaman 2026 kita fokus berkaitan dengan reformasi birokrasi. Itu. Terus kita fokus dengan kegiatan ekonomi kerakyatan. Kita fokus kepada interkoneksi, jalan, jembatan, dan telekomunikasi. Kita fokus pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, jadi fokusnya 5 fokus itu. Tentunya apa yang sudah dilakukan 2021 nanti akan bisa dilihat dari statistik yang berkaitan dengan indeks pembangunan. Misalkan ada ukuran yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Ini juga datanya bisa terbaca. Jadi kalau kita bandingkan dari 2020 ke 2021 itu memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Posisi pada tahun 2021 IPM Kutai Kartanegara 76,24. Terus juga ukuran Gini rasio dari secara provinsi juga sudah ditetapkan indikator-indikator yang menjadi penilaian capaian kinerja. Kalau ini sudah normatif sifatnya. Ditambahkannya, Kukar Idaman tidak berdiri sendiri, karena juga merupakan penjabaran dari prioritas RPJMD sebelumnya. Jadi ada hal-hal dalam Kukar Idaman itu hanya bagian dari penajaman dan fokus. Kita fokus pada reformasi birokrasi, kegiatan ekonomi kerakyatan, interkoneksi jalan, jembatan dan telekomunikasi, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan berwawasan lingkungan, jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Edi memaparkan hasil survei sebuah lembaga terhadap 10 program prioritas Kukar Idaman. Yang dilakukan survei oleh lembaga ini, tadi sudah saya sampaikan, yang disurvei adalah program yang berkaitan dengan Kukar Peduli Lingkungan. Terus program BPJS Kesehatan Gratis yang untuk warga prasejahtera. Program 25.000 nelayan produktif,
pengembangan jagung hibrida 30.000 hektar, program 50 juta per RT, program Kukar Berkah yang berkaitan dengan penguatan proses belajar pondok pesantren 100 juta per pondok pesantren, dan Kukar Kaya Festival, terus program Kukar Siap Kerja, dan beasiswa Kukar Idaman, terus digitalisasi pelayanan publik. Jadi dari gambaran persepsi masyarakat, walaupun memang belum mencapai kategori puas, hanya kategorinya cukup puas. Jadi cukup puas ini sudah mencapai 67%. Dari gambaran 1 tahun ini, kami sadar belum ada capaian yang signifikan, tapi perjalanannya sudah baik. Peletakan visi misi kita sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Sehingga nanti jangan keluar dari pedoman ini, terus lakukan evaluasi di dinas-dinas. Nanti kita angkat evaluasi di tingkat kabupaten, sehingga apa yang kita kerjakan ke depannya akan lebih terarah dan fokus kepada pencapaian visi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, ujarnya. Sementara Wakil Bupati Kukar, Randy Solihin menambahkan, semua janji dalam kampanye sudah dituangkan dalam RPJMD Kukar tahun 2021 sampai tahun 2026. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, belum semua kita bisa realisasikan, itu pasti. Karena memang efektifnya baru bisa berjalan terhitung tahun 2022. Namun di perubahan tahun 2021 kemarin kita sudah sempat mengawal beberapa program kegiatan yang dimana adalah itu bentuk dari janji visi misi kami waktu saat kampanye berkeliling di 18 kecamatan di 237 desa dan kelurahan. Yang pastinya kalau berbicara 23 program dedikasi dan 10 program prioritas, saya mungkin bisa ambil sampel beberapa. Yang pertama itu terkait dengan konektivitas antar wilayah yang sedikit-sedikit viral. Mungkin Mas Akbar, Mbak Marga sering pantau di medsos, belum apa-apa sudah viral. Nah, ini memang menjadi perhatian kita bersama bahwa konektivitas antar wilayah ini menjadi salah satu program prioritas yang kami selalu pantau perkembangannya sudah sejauh mana rekan-rekan OPD menganggarkan alokasi APBD itu untuk interkoneksi antar wilayah, terutama untuk jalan dan jembatan. Adapun konektivitas antar wilayah yang insya Allah di tahun 2022 ini kita sudah menganggarkan di beberapa titik. Yang paling besar untuk tahun 2022 ini adalah di Poros Kahala yang baru sebulan kemarin sempat viral pada Maran. Itu adalah anggaran terbesar dari APBD Kukar yang masuk untuk interkoneksi antar wilayah sebesar 32 miliar. Selain konektivitas antar wilayah, lanjutnya, permasalahan telekomunikasi juga menjadi prioritas. Blank spot juga menjadi perhatian kita. Tahun 2022 ini, insya Allah ada 10 desa yang tidak blank spot lagi, ujarnya. Lebih lanjut, Randy juga memaparkan program-program lainnya yang menjadi perhatian Pemkab Kukar, seperti pembangunan pertanian dalam arti luas, hingga kepariwisataan melalui program Kukar Kaya Festival.